Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mutiara Astridiani. Saya dari kelas SPS IC 2019 S1 Perbankan Syariah, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam UIN Raden Fatah Palembang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang entrepreneurship dalam Al-Quran Surat Al-Quraish dan juga zakat dalam fungsinya sebagai sosial ekonomi Quran Surat At-Taubah ayat 103. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Li'ilafi Quraish ilafihim rihlatash syita'i was-shayf falyabudu rabb hadzal bait allazi at'amahum min ju'in wa amanahum min khauf. Yang artinya, karena kebiasaan orang-orang Quraisy, yaitu kebiasaan mereka bepergian pada musim dingin dan musim panas, maka hendaklah mereka menyembah Tuhan pemilik rumah ini atau Ka'bah, yang telah memberi makanan kepada mereka untuk menghilangkan lapar dan mengamankan mereka dari ketakutan. Adapun asbabun nuzul dari Quran Surat Al-Quraish tersebut, yakni Allah mengingatkan kepada orang-orang Quraisy atas nikmat-nikmat Allah, yang salah satunya adalah nikmat keamanan, yang pada surat tersebut diterangkan bahwasanya kebinasaan pasukan bergajah hendak menyerbu Mekah untuk menghancurkan Ka'bah. Maka dengan rasa aman itu, orang-orang Quraisy bisa menjalankan kebiasaan mereka berupa bepergian pada musim dingin dan musim panas. Surat ini juga mengingatkan nikmat Allah lainnya yang berupa makanan. Dengan demikian, banyaknya nikmat itu, semestinya orang-orang Quraisy itu menyembah Allah tanpa menyekutukannya dengan sesuatu apapun. Allah memberi mereka makanan dengan perjalanan di dua musim, yakni musim dingin dan musim panas, sehingga Allah menyelamatkan mereka dari kelaparan yang terjadi sebelum perjalanan tersebut. Dahulu orang-orang Arab saling menyerang dan menawan, namun kaum Quraisy terbebas dari hal ini karena mereka tinggal di sekitar Baitul Haram, dan Allah juga telah memberikan mereka keamanan dari serangan pasukan gajah. Adapun kandungan dari Quran Surat Al-Quraish tersebut, yakni pada ayat pertama menjelaskan kebiasaan orang Quraisy yang menjalin perekonomian dengan berdagang karena letak kota Mekah di antara dua negara yang menjadi pusat perdagangan, yakni negara Syam dan negara Yaman. Kemudian pada ayat kedua, pada ayat ini menceritakan perjalanan orang Quraisy yang dalam berdagang pada musim dingin, mereka berdagang ke negara Yaman dengan jalur selatan, dan pada musim panas mereka berdagang ke negara Syam pada jalur utara. Nah, hal ini disebabkan karena tanah Arab yang tandus, sehingga mereka dalam mencari rezeki dari Allah melalui jalur perdagangan. Kemudian ayat ketiga, yakni Allah mengingatkan kepada orang-orang Quraisy supaya bersyukur dengan rezeki yang diberikan dengan cara memanfaatkan sesuai dengan yang diperintahkan oleh Allah. Kemudian pada ayat yang keempat, dalam ayat ini Allah memberi alasan mengapa manusia diperintahkan untuk taat kepada Allah. Di antaranya yang pertama, Allah telah memberi rezeki kepada semua makhluk. Yang kedua, Allah telah menjaga keamanan kota Mekah dari gangguan orang-orang luar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha wa shalli 'alaihim inna sholataka sakanun lahum wallahu sami'un 'alim. Adapun asbabun nuzul dari Quran Surat At-Taubah ayat 103, yakni ayat ini diturunkan berkenaan dengan apa yang dilakukan oleh Abu Lubabah dan segolongan orang-orang lainnya. Mereka merupakan kaum mukminin dan mereka pun mengakui dosa-dosanya. Mereka mengikat diri mereka di tiang-tiang masjid. Hal ini mereka lakukan ketika mereka mendengar firman Allah Subhanahu wa taala yang diturunkan berkenaan dengan orang-orang yang tidak berangkat berjihad, sedang mereka tidak ikut berangkat.
Lalu mereka bersumpah bahwa ikatan mereka itu tidak akan dibuka melainkan oleh Nabi Muhammad SAW itu sendiri. Kemudian setelah ayat ini diturunkan, Nabi melepas ikatan mereka. Nabi kemudian mengambil sepertiga harta mereka, lalu kemudian menyedekahkannya, kemudian mendoakan mereka sebagai tanda bahwa taubat mereka telah diterima. Ambillah wahai Rasul dari harta mereka sebagai zakat yang akan membersihkan mereka dari noda-noda maksiat serta dosa dan mengembangkan kebaikan mereka, dan panjatkanlah doa untuk mereka setelah kamu mengambil zakat dari mereka. Sesungguhnya doamu adalah rahmat dan ketentraman bagi mereka, dan Allah Maha mendengar doamu lagi Maha mengetahui amal perbuatan dan niat mereka. Adapun kandungan dari Quran surat At-Taubah ayat 103, yakni ayat ini merupakan perintah Allah agar setiap orang Islam mengeluarkan zakat, karena dalam zakat itu banyak hikmah baik lahir maupun batin terhadap harta dan diri seorang insan. Zakat merupakan rukun Islam yang ditunaikan oleh orang Islam. Amil zakat disunahkan supaya mendoakan orang yang menunaikan zakat sebagaimana sunnah Rasulullah SAW. Zakat dapat membersihkan kotoran zahir harta yang dimiliki oleh seorang Islam. Zakat dapat mensucikan kekotoran batin dalam diri seorang Islam dari akhlak buruk seperti kikir, takabur, dan riya yang bercampur dengan amal soleh. Zakat ini di samping melambangkan hubungan seorang muslim dengan Allah dengan melaksanakan perintahnya untuk mengeluarkan, juga hubungan dengan manusia lain dengan memberikan bantuan harta dan membersihkan diri dari segala penyakit hati sesama manusia. Zakat memberikan ketenangan dan kebahagiaan ke dalam diri dan keluarga mereka yang mengeluarkan zakat. Mungkin cukup sampai di sini yang dapat saya sampaikan mengenai entrepreneurship dalam Quran surat Al-Quraish dan juga zakat mengenai fungsinya sebagai sosial ekonomi dalam Quran surat At-Taubah ayat 103. Apabila terdapat banyak kekurangan dan kesalahan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.